Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda ngalamin momen pengen banget ngomong sesuatu yang Anda yakini benar, tapi kok ya ragu gitu? Atau malah ada rasa takut yang nahan? Apalagi kalau rasanya pandangan kita tuh beda sendiri, melawan arus lah istilahnya. Kenapa ya? Ngomongin kebenaran versi kita tentunya, itu kok seringkali susah banget dan kayaknya penuh resiko. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih dari pemikiran Arthur C. Brooks di bukunya The Happiness Files, khususnya bab 20, judulnya How to Speak Truth Without Fear. Nah, sumber ini bakal bantu kita lihat akar ketakutannya, dan yang penting, gimana caranya kita bisa bangun, yang dia sebut keberanian moral. Jadi, misi kita sekarang nih, kita bongkar bareng-bareng, kenapa sih takut dikucilkan itu rasanya nusuk banget? Terus, kenapa penting banget buat kita melampaui rasa takut itu? Bukan cuma buat orang lain, tapi buat diri sendiri, buat kedamaian kita. Dan pastinya kita akan cari tahu langkah praktis dari Brooks biar bisa ngomong jujur tapi nggak bikin semua orang menjauh. Ini bukan soal jadi nekat ya, tapi lebih ke gimana nemuin integritas diri, nemuin ketenangan lewat jujur yang bijaksana. Oke? Siap? Kita gali bareng? Yuk, kita mulai dari akarnya dulu. Pertanyaan dasarnya, kenapa sih kok susah banget ngomong jujur kalau pendapat kita itu nggak populer? Sumber kita ini nunjuk ke sesuatu yang fundamental banget. Bahkan katanya ada kaitannya sama evolusi. Betul sekali, rasa takut dikucilkan atau ostracism itu akarnya dalam banget ternyata. Coba kita bayangin aja leluhur kita dulu. Hidup kan sangat tergantung sama kelompok ya. Iya, bener. Nah, kalau sampai terlempar dari kelompok sendirian, itu bukan cuma masalah sosial biasa, itu ancaman hidup dan mati. Jadi iya wajar banget kalau otak kita itu punya semacam alarm supersensitif lah terhadap penolakan. Dan lebih dalam lagi, penulisnya mengaitkan ini sama kebutuhan psikologis kita yang paling dasar. Kebutuhan dasar, apa aja tuh? Ya kayak kebutuhan buat merasa diterima, jadi bagian dari sesuatu, belonging, terus harga diri, self-esteem, rasa punya kendali, kontrol, bahkan sampai ke makna hidup, meaning. Jadi pas kita ngerasa terancam dikucilkan, semua pilar psikologis ini kayak goyang gitu, kayak fondasi diri kita terancam. Wah, jadi bukan sekedar perasaan nggak enak ya, tapi benar-benar nyentuh inti kebutuhan kita sebagai manusia. Betul. Nah, ini yang paling menarik nih. Ada temuan neurologis yang dibahas juga. Oh ya, soal otak gitu. Iya, ternyata otak kita itu kalau memproses rasa sakit karena ditolak secara sosial, itu di area yang sama persis loh dengan pas kita ngerasain sakit fisik. Serius? Di bagian mana tuh? Namanya anterior cingulate cortex. Jadi, pas Anda ngerasa sakit hati karena diabaikan atau ditolak, itu bukan kiasan aja. Secara harfiah, otak Anda itu ngerasain sengatan yang mirip lah kayak, jari kejepit pintu gitu. Wow, pantesan ya rasanya kuat banget. Insting kita pasti pengen menghindar. Nah, itu dia. Ini ngejelasin kenapa kita secara alami pengen banget menghindari situasi yang potensi ditolak. Itu penjelasan yang kuat banget sih. Rasa sakitnya beneran nyata, bukan di perasaan doang. Pantes dampaknya bisa sehebat itu ya di dunia nyata. Di bukunya ada contoh kasusnya kan ya? Ada. Brooks cerita, misalnya soal ilmuwan atau pemikir zaman dulu yang berani ngomongin ide baru. Ide yang waktu itu bertentangan banget sama keyakinan umum atau dogma. Pasti nggak gampang ya? Jelas, mereka itu nggak cuma dihadang debat kusir, seringnya malah diserang secara personal, diisolasi dari komunitasnya, dari institusinya. Dijauhin kolega, bahkan ada yang sampai depresi berat, sampai kepikiran bunuh diri. Astaga, Ini nunjukin betapa dalamnya luka karena pengucilan itu. Jauh lebih dari sekedar beda pendapat. denger itu jadi ya maklum ya kalau banyak orang mending diem aja. Tapi kan kita juga suka lihat ya, ada aja orang yang kayaknya cuek bebek gitu, kayak kebal sama penolakan. Nah, buku ini gimana ngelihatnya? Apa itu bagus? Nah, ini dia. Penulisnya ngasih warning penting. Emang ada kondisi orang kelihatan kebal sama penolakan sosial. Tapi, kekebalan total kayak gitu justru hati-hati. Bisa jadi itu tanda ada masalah psikologis yang lebih dalam. Oh gitu. Iya, kayak yang ada di antisocial personality disorder. Secara neurologis, ini mungkin karena aktivitas otak di area respons penolakan itu emang lebih rendah. Hmm, Analogi di bukunya bagus, kayak orang yang nggak bisa ngerasain sakit pas tangannya kena kompor panas. oke. Ya dia nggak ngerasa sakit, tapi kan bahaya banget ya. Rasa sakit itu kan sinyal penting. Nah, sama kayak kemampuan kita ngerasain koneksi sosial, dan sakitnya kalau kehilangan itu. Meskipun nggak enak, itu bagian dari fungsi psikologis yang sehat.
Jadi, kebal total itu bukan sesuatu yang perlu kita kejar. Oke, ini menarik banget. Jadi, ngerasa takut kalau ada potensi ditolak itu normal ya. Malah bagian dari paket manusia sehat secara sosial. Dan kalau kebal total justru bisa jadi problem. Terus jalan tengahnya gimana dong? Nah, di sini konsep keberanian moral masuk ya. Apa sih maksudnya itu? Keberanian moral atau moral courage itu definisinya adalah kemampuan kita buat bertindak sesuai nilai-nilai kita, keyakinan etis kita, meskipun kita sadar, wah ini ada risikonya nih, bisa ditolak, dikritik, atau bahkan dihukum. Beda ya sama keberanian fisik. Beda. Kalau fisik kan jelas, menghadapi bahaya fisik. Nah, Mark Twain, dikutip juga di buku ini, pernah nyeletuk gitu. Katanya, aneh ya, keberanian fisiko banyak banget di dunia, tapi keberanian moral langka banget. Nyelekit juga ya, kenapa bisa gitu ya menurut dia? Mungkin karena musuh keberanian moral itu nggak kelihatan ya, kayak rasa takut kita sendiri, tekanan sosial. Bisa jadi, bisa jadi. Penulisnya sih nggak bahas lebih jauh soal kutipan Twain itu, tapi fokusnya ya di kelangkaan keberanian moral ini. Tapi, ini kabar baiknya. Menurut Brooks, keberanian moral itu bukan sifat bawaan yang kayak, ya udah ada atau nggak ada. Oh, bukan. Bukan. Lebih kayak keterampilan. Atau mungkin kayak otot mental gitulah, yang bisa dilatih, bisa dikembangin. Wah, bagus dong. Artinya semua orang bisa. Iya, artinya kita semua punya potensi buat jadi lebih berani secara moral. Ini ngasih harapan. Bisa dilatih dan dikembangkan. Oke, ini kabar baiknya. Nah, terus gimana cara ngelatih otot ini? Buku ini ngasih kerangka praktis. Ada 4 langkah katanya. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, ini kedengarannya agak aneh nih. Jadikan ancaman itu nyata. Maksudnya gimana? Bukannya kita mau ngurangin ancaman? Iya. Kedengerannya emang agak kebalik ya awalnya. Tapi maksudnya gini, kita ubah ketakutan yang tadinya gede banget, nggak jelas, ngawang-ngawang, jadi sesuatu yang lebih konkret. Lebih jelas bentuknya. Seringkali kan takut ditolak itu cuma perasaan nggak enak aja. Atau, wah bakal kejadian buruk nih. Nggak jerus apa buruknya. Bener juga sih. Nah, langkah ini ngajak kita buat duduk, tenang, terus petain bener-bener. Caranya, ya tanya ke diri sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Misalnya, keyakinan apa sih sebenarnya yang saya takut mau omongin ini? Terus, kenapa saya yakin ini benar? Dasarnya apa? Kalau saya nekat ngomong, potensi bagusnya apa? Buat saya atau buat situasi ini? Oke, terus? Terus, yang penting juga, secara realistis nih ya, skenario terburuk apa yang paling mungkin terjadi. Bukan yang paling serem di film-film ya, tapi yang paling mungkin aja. Dan terakhir, kalaupun itu kejadian, gimana saya bisa ngadepinnya? Gimana saya bisa nanganinnya? Jadi dibayangin sampai cara ngatasinya juga ya? Iya, dengan gitu, ketakutan yang tadinya kayak monster gelap nggak jelas, jadi mulai kelihatan bentuknya. Kita jadi tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Dan proses ini aja sering udah ngurangin cemasnya loh. Miriplah sama teknik terapi perilaku kognitif buat ngatasin khawatir. Definisikan dulu masalahnya, biar bisa dikelola. Oke. Jadi kayak nyalain lampu di kamar gelap ya, biar kelihatan jelas monsternya segede apa dan gimana ngadepinnya. Masuk akal. Nah, setelah kita terangi ketakutan kita, langkah selanjutnya apa? Penulis bilang, jangan masuk panas-panas. Don't go in hot. Wah, ini kayaknya relevan banget ya. Sering banget lihat orang yang udah mendem lama tiba-tiba meledak. Tepat sekali. Itu dia. Mendem perasaan atau pendapat kelamaan itu emang seringnya berakhir ya meledak gitu. Di waktu yang salah, cara yang salah. Iya kan? Dan ledakan kayak gitu, apalagi kalau nadanya udah nyerang, agresif, wah hampir nggak pernah efektif deh. Malah bikin orang lain jadi defensif, nutup kuping. Atau malah bikin runyam situasinya. Betul. Jadi, saran jangan masuk panas-panas ini intinya soal pentingnya perencanaan. Pilih momen, pilih cara nyampeinnya. Sebelum ngomong, coba deh tanya ke diri sendiri. Kapan ya waktu paling pas buat ngangkat ini? Gimana cara terbaik nyampeinnya biar lebih mungkin didengar? Terus, tujuan saya ini apa sih? Mau menang debat aja? Atau mau nyampein pandangan saya secara jujur dan baik-baik? Dan gimana saya siapin diri buat ngadepin reaksi negatif orang lain nanti, biar tetap tenang?
Jadi direncanain dulu ya strateginya gimana? Betul. Perencanaan ini bukan berarti jadi nggak tulus ya. Justru biar kita bisa nyampein kebenaran kita dengan lebih bijak. Biar lebih besar kemungkinannya diterima, atau paling nggak dipahami lah. Sambil kita juga jaga emosi kita sendiri. Biar nggak nyeplos sesuatu yang nyesel kemudian, gara-gara emosi sesaat. Oke, perencanaan strategis untuk kejujuran. Penting nih. Jadi udah tahu takutnya apa, udah rencanain kapan dan gimana. Langkah ketiga, ini soal berlatih. Nah, ini negasin lagi ya kalau keberanian moral itu kayak skill perlu diasah. Bener banget. Kayak belajar main alat musik atau bahasa baru aja. Keberanian moral juga butuh latihan. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung jago. Penulisnya nyaranin mulai dari taruhan yang lebih kecil dulu. Taruhan kecil maksudnya? Ya, situasi yang resikonya nggak terlalu gede. Buat bangun pede dulu, sekalian ngasah cara komunikasinya. Latihannya bisa macam-macam. Misalnya, coba deh bela pandangan orang lain yang Anda anggap benar, tapi mungkin nggak populer di lingkungan Anda. Nggak usah ngaku itu pandangan Anda, cukup sampaikan aja argumen pendukungnya. Oh, oke. Jadi kayak nyobain dulu ya? Mungkin isu ini bisa juga ya kita lihat dari sisi lain. Itu kan membuka ruang diskusi tanpa langsung konfrontasi. Betul, betul. Atau latihan ngomongin pandangan Anda yang agak sensitif ke orang yang Anda percaya dulu. Teman dekat atau keluarga yang suportif. Minta masukan dari mereka. Cara ngomongnya udah pas belum? Intinya, ciptain kesempatan-kesempatan kecil buat manasin otot keberanian moral itu. Jadi pas ketemu situasi yang risikonya lebih gede, kita udah lebih siap, nggak kaku lagi. Mulai dari yang kecil buat bangun momentum. Masuk akal banget. Dan akhirnya langkah keempat. Yang ini kedengerannya agak puitis nih. Sampaikan secara tidak langsung dan dengan cinta. Di buku ini ngutip penyair Emily Dickinson, "Tell all the truth but tell it slant." Maksudnya apa ini ya? Kebenaran kalau disampaikan terlalu blak-blakan, terlalu direct, itu kayak lampu sorot tiba-tiba kena mata. Silau ya? Iya, silau, sakit, dan otomatis bikin orang pengen menghindar atau malah jadi defensif. Nggak mau dengar. Emily Dickinson, lewat puisinya itu, nyaranin agar kebenaran disampaikan slant, miring, nggak langsung, bertahap. Success in circuit lies, katanya. Sukses itu lewat jalan memutar, nggak langsung nusuk. Dia bilang lagi, kebenaran harus menyilaukan secara bertahap gitu katanya. Atau semua orang akan buta. Dalam juga ya maknanya. Kebenarannya pelan-pelan, jadi bisa nerima tanpa ngerasa diserang. Nah, bagian keduanya, dengan cinta, itu ngomongin soal motivasi kita, niat dibaliknya. Penulis ngutip nasihat Santo Paulus buat jemaat di Efesus, menyatakan kebenaran di dalam kasih. Ini penting banget. Niatnya harus benar ya? Betul. Pas kita mutusin mau ngomongin sesuatu yang sulit, coba cek dulu niat kita apa. Apa karena benci, mau nyakitin orang, mau menang? Atau kita lakuin ini dengan niat baik, dengan harapan bisa bangun pemahaman, perbaiki situasi, atau sekedar berbagi pandangan kita secara jujur, tapi tetap ngehargain orang lain. Kalau landasannya kasih atau niat baik, itu pasti akan ngaruh banget ke cara kita ngomong dan gimana pesan kita diterima. Jadi bukan cuma apa yang kita omongin, tapi juga gimana cara nyampeinnya, dan kenapa kita ngomongin itu. Bertahap, nggak nyerang, dan dasarnya niat baik. Wah, ini kombinasi kuat tapi jelas nggak gampang ya prakteknya. Oke, setelah kita bahas semua langkah ini, paham takutnya, definisikan, rencanakan, latihan, sampai nyampainya dengan bijak, pasti muncul pertanyaan ya di kepala kita, mungkin juga di kepala Anda yang dengerin. Ini semua sepadan nggak sih usahanya? Hadiah dari berani ngomong ini sebanding nggak sama resikonya? Kayaknya buku ini nggak ngasih jawaban pasti ya? Emang nggak ada jawaban gampang atau jaminan pasti sih. Mengembangkan dan ngelakuin keberanian moral itu ya jelas ada risikonya. Bisa jadi kita tetap aja ditolak, dikritik, atau kena konsekuensi lain. Iya juga. Jalan yang lebih gampang, yang lebih aman jangka pendek, ya mungkin ngikut arus aja, konformitas. Gak usah bikin gelombang. Tapi penulisnya ngingetin kita, konformitas terus-terusan, itu apalagi kalau artinya kita ngorbanin nilai atau kebenaran yang kita yakini. Itu juga ada harganya. Harganya apa tuh? Harganya ya integritas diri kita yang kegerus. Rasa nggak nyaman yang muncul, pas tindakan kita nggak sejalan sama apa yang kita rasa benar di hati. Ada kutipan bagus dari Shakespeare, dari Hamlet. Dikutip juga di sini. This above all, to thine own self be true. Yang terpenting,
Jujurlah pada dirimu sendiri. And it must follow as the night the day, thou canst not then be false to any man. Maka seperti malam ngikutin siang, kamu nggak akan bisa bohong ke siapapun. Wah, dalam ya. Jujur pada diri sendiri dulu. Yang menurut Brooks cuma bisa didapat lewat integritas pribadi kayak gini. Keselarasan antara apa yang kita yakini, kita omongin, dan kita lakuin. Nah, mungkin ini hadiah paling berharga dari keberanian moral, walaupun jalannya nggak selalu mulus. Kedamaian dari integritas. Sebuah hadiah yang mungkin nggak kelihatan mata ya, kayak persetujuan orang lain, tapi kerasa di dalam. Itu refleksi yang dalam banget sih. Bukan jalan gampang emang, tapi mungkin justru di situ nilainya ya. Baiklah, jadi dari penjelajahan kita di bab 20 buku Arthur J. Brooks, How to Speak Truth Without Fear, kita jadi lebih ngeh ya kalau rasa takut kita buat ngomong jujur, apalagi pas beda pendapat, itu punya akar biologis dan psikologis yang kuat. Karena kita sensitif banget sama pengucilan. Dan itu normal. Tapi kita nggak harus kejebak di situ terus atau milih aman dengan ngikut arus melulu. Kita punya kapasitas buat ngembangin keberanian moral. Itu skill yang bisa diasah. Ingat langkah-langkahnya tadi, kenali dan bikin takutnya spesifik, rencanain biar nggak panas, latihan dari yang kecil-kecil, terus sampaiin kebenarannya bertahap, nggak langsung, dan pakai kasih atau niat baik. Sekarang coba deh kita bawa ini ke hidup kita sehari-hari, ke hidup Anda. Ada nggak situasi sekarang ini di mana Anda ngerasa nahan diri, nggak nyuarain sesuatu yang penting buat Anda? Entah itu pendapat, perasaan, atau mungkin batasan. Gara-gara khawatir sama reaksi orang, atau takut ditolak. Nah, sebagai bahan renungan aja nih buat penutup, kalau Anda mau mulai ngelatih otot keberanian moral ini, kira-kira apa ya? Satu kebenaran kecil aja yang bisa Anda coba omongin minggu ini. Nggak usah yang gede-gede dulu, yang simple aja. Mungkin disampaikannya dengan cara yang slant tadi, nggak langsung, dan dengan niat baik, sebagai langkah awal Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan pemikiran yang berguna ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.